Oke, selamat malam guys. Ini ama yang banyak banget udah di-request sama member-member, "Kapan Mas Yunus kapan Mas Yunus?" Gitu. Nah, ini Mas Yunusnya kebetulan ada waktu untuk menjelaskan Meridian dari awal sampai cara cara pakai ya, Mas, ya? Boleh, cara setup, cara pakai. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini sebisa mungkin kita jelasin untuk teman-teman mungkin yang nggak ada background coding atau nggak ngerti cara pakai GitHub gitu-gitu. Mungkin bakal bahasanya bakal di-downgrade-in lah biar gampang ngertinya. Cara pecut bot nanti kita bahas. Oke, mungkin, introduction dulu kali ya, Mas, mungkin banyak yang ngelihat Meridian banyak nih di X apa nih, tahu-tahu, eee, otomatis bisa dapat duit gitu. Nah, Meridian tuh apa dan bisa dilihat di mana, dicek di mana Meridian? Nggak bikin duit aja, bikin duit hilang juga bisa, Aduh. tergantung tergantung orangnya. Oke, langsung mulai aja ya. Oke, Oke, screen-ku udah kelihatan. Screen udah kelihatan ya? udah, Mas? Oke, jadi Bagus. teman-teman singkat aja karena saya lagi sedang berlibur sebenarnya, cuma, eee, perlulah ini nyempetin waktu 40 menit atau sejam biar teman-teman nggak ketinggalan zaman ya hitungannya. Karena kan sekarang lagi zamannya itu kan, pakai AI agent buat trade atau buat, di LLM atau buat nge-trade mungkin. Jadi langsung saja saya jelaskan. Oke, nah Meridian ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau kalian nge-follow saya di X ya, mungkin, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu itu X saya lagi viral banget sampai 300K views, dan itu ngebahas video cara, nge-setup Meridian ya. Nah, tapi Meridian itu apa sih? Jadi Meridian ini agen yang, otomatis nge-LP di Solana ya, khususnya di Meteora. Jadi dia itu screening otomatis, terus buka posisi, terus, ngecek posisinya itu lagi profit atau loss atau perlu ada, penanganan nggak, terus langsung dia close juga, dan dia itu, belajar dari, LP sebelum-sebelumnya. Dan Meridian ini bisa dikontrol lewat CLI atau Telegram dengan list yang bisa dikontrol. Jadi kalau kalian, pengen langsung buka GitHub-nya, jadi ini tuh project open source, jadi kalian bisa, mungkin ngoprek ya, kalau teman-teman di sini suka ngoprek, nah ini kalian bisa langsung aja mencet ini yang start di agent ini, nanti kalian ke link GitHub-nya. Oke. Nah, jadi dia itu, punya 2 agent yang berbeda, sebenarnya 3, cleaning, managing, sama yang general buat ngechat, biasa atau umum. Jadi dia itu screening, terus decision-nya apa, manage-nya apa, terus setelah itu dia belajar, terus screening lagi. Jadi dia nge-loop terus. Nah, dia itu, ada custom threshold-nya, filternya itu apa aja, terus non custodial juga. Jadi kalian harus, masukin wallet kalian dan, monitoring posisi, dan ada hive mind. Hive mind itu apa sih? Entar tak jelasin. Oke. Nah, Hivemind ini tempat agent berkumpul ya. Jadi ini ada berapa agent yang terkumpul di sini? Ini ada 104 agent dari yang paling gacor, 100% win rate sampai 0% ya. Jadi mereka itu, sharing pool apa yang lagi gacor dan apa strateginya, dia pakai bid ask atau apa, terus range-nya itu seberapa. Nah, itu dia bakal otomatis setuju dengan konsensus seperti ini. Jadi misal ini, kita cek, nah ini Ungsol, jadi volatilitasnya 3%, kayak gitu lah.
dia pakai Bitas, rata-rata ini yang Opit ini pakai Bitas ya. Ini Bitas, ini Bitas juga, Bitas. Nah ini Spot, ada juga yang Spot beberapa orang, ini berapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 agent ini setuju kalau Spot itu bagus. Nah ini Spot juga, ini Spot, jadi 3 ini Spot, terus ini Bitas semua. Nah, oke, jadi, bentar, mau lihat chat. Oke, bentar. Karena ini pakai tab ya, lagi di luar soalnya. Oke, oke. Ya itu Hiveman yang pakai Meridian. Nah, oke. Terus gimana cara setupnya? Nah, setupnya itu paling gampang kalian bisa ngebaca di sini ya, di GitHub, di README. Terus itu ini dia ada screening agent atau management agent. Terus data source-nya itu dari DLM SDK, terus PNL-nya dari LPAGN kalau sekarang, terus data dari OKX, terus sama pool dari Meteora, dan Jupyter ini buat ngaudit holders, terus market cap, launchpad, terus sama candle. Jadi candlenya itu pakai Jupyter. Nah, butuhnya apa? Kalian butuh ini. Pertama itu node JS versi 18 ke atas. Pakai LLM-nya itu bisa Open Router, APK, Nano Wallet, dan lain-lain. Terus RPC pakai Helios enak. Terus Telegram bot token itu buat ngomong sama agent kalian, jadi lewat Telegram. Ini bisa lewat CLI, terus bisa juga lewat Telegram juga. Nah ini oke. Terus nanti tinggal di start aja. Nah, ini nah ini fitur baru Discord Listener. Jadi Discord Listener ini tujuannya adalah ngelihat call-callan teman-teman di LP Army atau di apa namanya, di Meteora IDN. Jadi kalau ada yang nge-call di sini, jadi kalau ada yang nge-call di sini, misalnya kayak ini Masku nge-call 46 ini ya, atau Allen Host. Nah itu dia bakal muncul di agent kalian. Oke. Jadi minimal itu ada 2 konfirmasi. Yang pertama itu dari Discord-nya Meteora IDN yang dijen di LMM. Jadi kalau ada orang nge-call itu agent-nya juga ikut screening juga dari sini. Terus ada di dijen di LMM-nya LP Army Pusat. Nah, jadi kalau ada yang nge-call di sini dan nge-call di Meteora IDN itu langsung masuk ke screening-nya Meridian ini. Oke, kita cek bentar. Gambarnya aman kan? Ada. Oke. Nah, pool-nya itu ngambil dari mana aja? Nah, di sini, di discover. Terus itu kalian bisa bebas sih. Ntar ada settingannya gitu. Oke, tak liatin aja settingannya. Bentar ya teman-teman. Karena ini pakai HP ya, kayak iPad, jadi cukup repot juga. Dan kalian bisa nge-setup ini di mana aja. Kalian kalau punya HP ya pakai HP bisa, pakai laptop juga bisa, kalau pakai tab juga bisa. Ya. Udah, bentar. Kadang itu ada teman-teman yang tanya itu, kenapa ya nggak ada poolnya gitu. Nah itu kalian harus nyesuaiin filter sama ilmu yang kalian punya. Nah jadi filternya itu ada di sini. Oke. Nah ini misal ada deploy amount sol. Jadi dia deploy-nya itu berapa sol? 1 sol.
terus max posisinya berapa, kalau aku di 2, terus minimal sol to open atau minimal balance buat dia open itu berapa, itu 1 kalau aku. Terus ada ATH filter percentage, jadi dia itu kalau misalnya ATH, dia nggak mau buka. Nah ini yang bikin kalian bisa save buat, main di agent di LMM ini ya. Jadi misalnya kalau kalau kalian, nge-blast di ATH, itu kebanyakan bakal, nggak dapet rebounds lah. Tapi kalau kalian mainnya itu agak bawah dari ATH, dan itu strat yang saya gunakan sehari-hari, nah itu bisa oke. Jadi misal di sini ATH filter percentage 20%, jadi dia itu nunggu 20% dulu dari ATH. Kalau kalian mau pengen main aman, bisa main di 30 atau 40. Terus max deploy, jadi maksimal itu berapa sol. Kalau kalian awal ngeset itu maksimalnya sekitar 50. Pernah itu masih spesial itu, jadi dia nggak dilihat settingannya, langsung deploy 50 sol. Terus gas reserve, jadi maksimal punya duit atau nyisain duit di sol di wallet itu berapa, ini tak set 0,3 dan lain-lain. Ini bisa nah ini itu, ngaruhnya itu entar di sini. Nah di sini, nah di filter. Nah ini dia bakal ngaruh di sini. Jadi misalnya kalau kalian pengen longgar ya, longgarin aja filternya. Cuma kalau saya udah tahu token filternya yang bagus itu gimana ya, dari sini misal Jupiter Organic Score itu paling nggak minimal 60 lah. Terus market cap paling nggak di 250, masang LP di MCAP 100k. Oke, terus minimal token kalau kalian pengen main aman banget ya, minimal token itu di 24 jam atau 36 jam. Itu udah pasti aman banget. Oke, terus maksimal age-nya. Jadi kalian nggak pengen token yang udah basi banget. Nah, itu bisa pakai maksimalnya 10 hari misal. Nah, ini. Nah, dari sini udah ke filter banget ya token yang bener itu yang apa. Nah, ini cuma satu doang. Jadi kalau kalian terlalu ketat di sini ya nggak dapat banyak pool. Kalau kalian longgar di sini ya dapat banyak pool, cuma resikonya ya cukup besar gitu. Kita coba print deh. Oke, terus TVL atau aktif TVL ini penting banget ya, TVL minimal paling nggak 10.000 lah biar aman. Pokoknya ada teman-teman yang kena itu kena refundable fee, non refundable fee itu gara-gara TVL-nya itu masih kosong banget. Oke, terus fee per aktif TVL paling nggak itu 0,1%. Nah, kalian bakal dapat pool itu ini doang karena ini yang masuk kriteria. Terus kalian bisa milih ini trending atau new, itu bebas, dan kalian bisa nyesuaiin time frame di sini. Nah, kalau di time frame 1 jam agak lumayan banyak dapatnya. Oke, gitu. Nah, terus pemilihan pool ini dari apa? Ada yang namanya Darwinian White. Jadi dia itu kayak nah di sini dia itu ada weeknya, jadi TVL terus fee per active TVL dan lain-lain itu punya bobot masing-masing ya. Seperti itu. Ini bukan, nggak ada yang sensitive information, jadi aman buat di share. Nah, kalau allowed launchpad, jadi token Bong Fund itu kebanyakan itu ngeruk, jadi kalian bisa pakai filter itu allowed launchpad. Jadi saya pakai Tampan DBC. Nah, ini doang udah oke sih.
Nah, oke. Terus apalagi ya? Setup. Setup di sini bisa, mmm, terus ke sini ini. Nah, kalian kalau nggak punya basic coding ya, nggak punya banget lah, yang nggak punya banget sama sekali, itu bisa kayak gini cuy. Ya, oke kalian bisa bikin, mmm, mkdir itu bikin file, folder baru. Jadi ini tak run di VPS ya ini. Saya run di VPS, terus kalian install Claude. Jadi kalau kalian nggak tahu caranya, di sini dulu, cloud cloud install. Sekitar ini, kalian tinggal baca aja di sini, gimana cara installnya. Nah, di sini kalau kalau kalian pakai, macOS pakai ini, komen ini yang ini, terus kalau kalian pakai Windows atau Windows PowerShell atau CMD pakai ini, tinggal nge-run aja cloud kalau udah. Yes, entar dulu kita maaf teman-teman, kita stop sharing dulu. By the way Mas, mmm, ini kita mau full session dulu baru Q&A atau bisa selang-seling Boleh selang-seling kalian ini, mmm, apa namanya, setup? setup. Oh, oke. Gua bacain dulu ya, eee, "Bang, cara kerja Hivemind sama Meridian gimana sih? Informasi dari Hivemind akan override settingan dan strategi kita nggak setelah dapat data dari Hivemind?" Oke. Jadi dia itu, kalau dibilang nge-override enggak, karena dia itu ada yang namanya, dia itu maksudnya ke lessons ya. Lessons itu bakal jadi pertimbangan kalau misalnya di pool ini teman-teman udah pada nge-print nih. Nah, kita masuk pool ini aja gitu. Jadi kalau lebih banyak teman-teman yang nge-print di situ, bakal milih pool itu. Jadi misalnya ada beberapa pool ya. Nah, kalian udah, connect ke Hivemind. Jadi dia itu bakal nge-override, bukan nge-override sih, dia bakal mempertimbangkan, pilih pool yang mana, terus pakai strategi apa. Jadi seperti itu. Tapi kalau kalian apa namanya, hard code, strategi kalian, dia bakal, mmm, apa namanya, ya tetap tetap apa namanya, tetap pakai strategi yang kalian set, seperti itu. Mungkin ini gua coba jawab ya, ini pretty basic. Maaf, pertanyaan basic, cara connect bot Meridian ke bot Tele-nya gimana ya? Ini, kalian bikin bot dulu pakai, bot father, nanti kan dikasih kayak token akses gitu. Nanti kalian copy, terus nanti di file env di-paste aja si kodenya. Nah, ini juga pembuktian ya kalau Meridian ini bisa di-run di mana aja. Maksudnya di iPad atau di manapun itu kalian bisa run. Nah, ini kalian udah, misal udah, apa namanya, udah nge-install Claude dan kalian pengen nge-install Meridian, itu gimana caranya kalau kalian nggak punya basic apapun ya, kalian bisa langsung aja, tolong instalkan ini. Jadi tinggal apa namanya, di paste aja link GitHub-nya. Tinggal clone aja, clone it here, Node.js, yes.
Just as it. Dia bakal bantu kalian buat gimana cara enter di sini? Enter. Gimana cara enter sih? Yes. Nah, dia langsung cloning sendiri. Nah, terus dia bakal ngasih tahu gimana caranya, dan kalian bakal diarahin buat ngapain. Check readme. Nah, oke. Kalau bisa ya udah ini doang. Nah, jadi kalian kan kalau pakai Meridian ini kalian mending ya kalau sekarang pakai yang eksperimental. Nah, kalau kalian nggak tahu gimana caranya, tinggal minta aja ke cloud dan tolong install yang branch eksperimental. Di zaman yang sekarang itu kalian minimal itu punya Claude lah, atau ChatGPT juga bisa. Oke. Tinggal di enter aja, itu langsung selesai. Oke, kalau udah tinggal di close Claude-nya. Nah, oke. Terus kalian jalanin namanya npm run start ini gitu. npm run start. Kalian harus masuk ke folder Meridian dulu. Terus npm run setup. Nah, di sini kalian akan disuguhi preset ya. Tapi kalau kalian udah belajar dan bisa di LLM, mending custom aja. Terus kita coba di digen dulu. Nah, ini RPC, kalian bisa pakai default. RPC itu kegunaannya itu buat nge-execute transaksi kalian di blockchain. Terus wallet private key, kalian bisa ke aplikasi wallet kalian, terus masukin export private key, terus ke sini dry run ini ngetes pakai duit asli apa enggak. Jadi kalau kalian masih pertama, bisa diaktifkan dulu dry run modenya. Nah, ini soal deployment per posisi, max posisi, dan lain-lain. Nah, ini pakai apa? Kalau masih baru mending pakai bitas dulu. Ya emang cukup sulit kalau dapat fee, cuma kalau lagi ngedam kalian bakal aman. Pins below ini berapa pin dari harga sekarang. Jadi Meridian ini dirancang buat single site sol only ya, karena strategi single site sol only ini
strategi paling profitable selama 2 tahun saya nge-LP. Nah ini, time frame dicari pool-nya itu, kalau kalian pengen main cepet di 30 menit, kalau pengen main agak lama di 4 jam atau 1 jam, bisa pakai top, trending, atau new di discovery kategori ini. Nah ini true, jadi kalau ada top nih yang high supply concentration dia bakal menghindari. Min TVL tinggal di enter-enter aja. Min step. Nah, min token Fizzbait ini adalah filter yang paling saya sering gunakan ya. Jadi token apapun yang kalau Fizzbait-nya itu di bawah 20 atau 30, dia itu udah yakin 100% bahwa itu token bundle. Nah, jadi Meridian ini ada avoid PVP ya. Jadi pas kemarin lagi rame token PVP kayak Ciki itu, dia sama-sama running, Meridian ini bakal menghindari. Terus max bundle berapa persen? Menurut saya 40 atau 50% itu masih aman. Karena token kalau di bundle itu bakal ada volumenya. Oke. Di enter-enter aja. Nah ini OR cooldown trigger. Jadi kalau misalnya itu OR terus selama 3 kali, OR ke atas ya, top up terus, dia bakal ada cooldown selama 12 jam. Bisa disetting juga. Stop loss. Stop loss ini cukup sulit ya di LP itu. Gimana menurutmu sih cara CL di LP itu gimana menurutmu? Gimana, Mas? Cara CL di LP gimana? Tergantung masing-masing. Nah kan, jadi Iya. CL di LP itu yang menurut saya paling susah ya. Karena di sisi lain kita nggak pengen main pakai emosi, langsung CL misal, OR kiri langsung CL. Nah, ada juga sisi lain kita yang pengen, ini top ini bisa reversal dengan indikator-indikator tertentu. Nah, tapi indikator-indikator tertentu itu tetap nggak pasti. Nah, ini adalah hal yang paling susah dilakuin adalah CL di LP. Kalau menurut saya sekitar 20 atau 15% itu udah profit banyak. Jadi dia itu OR kiri, misal kayak default range ya. Dia OR kiri terus keluar sekitar 10%, nah itu dia bakal CL. TP itu juga lumayan sulit di LP karena di sisi lain kita pengen greedy ya. Cuma kalau pakai agent itu yang bikin kita nggak greedy. Nah ini min age before yield check. Jadi misalnya kalau udah 60 menit dan yieldnya itu di bawah ini min fee per TVL 24 jam, itu kalau misalnya di bawah 5% dia bakal close otomatis. Nah ini menjadi solusi buat yang greedy ya. Ada yang namanya trailing take profit. Jadi trailing triggernya misal udah profit selama sekitar misal di sini 2,5% ya, dia bakal aktif dan kalau misalnya dia naik terus dia bakal nyatet paling gede itu profitnya di berapa. Nah terus kalau udah turun, jadi misalnya turun 1,25% dari PNL paling tinggi, dia bakal TP. Nah terus ini kemarin ini gara-gara Meteora itu error banget PNL-nya, jadi kayak nge-glitch itu. Jadi kalau misalnya perbedaan PNL catatan sekarang sama 30 detik ke depan itu bedanya 5%, dia bakal
konfirmasi dulu di pengecekan berikutnya. Soal mode ini buat kalian yang pakai sol only, nah itu ini manajemen interval. Jadi kalau di versi yang sekarang atau di eksperimental ini kurang berguna ya interval ini, karena dia itu udah ngecek PNL atau posisi selama 30 detik sekali. Jadi ada cycle-nya itu 30 detik itu dia ngecek posisi, apakah udah waktunya TP, apakah udah waktunya CL. Kalau teman-teman itu ada yang dimodif, apakah ini masih bisa naik, ataukah ini masih bisa turun, itu dari indikator bisa. Nah, kalau screening interval ini pakai 15 menit atau 30 menit, oke. Jadi screening interval ini nggak bakal ke-trigger kalau posisi maksimal kalian itu udah penuh. Nah, ini hot check ini apakah posisi kalian tuh masih perinting atau enggak, itu dicek sekitar 60 menit sekali. Nah, ini yang penting, LLM bridge URL kan banyak banget kan ya provider LLM. Jadi misal OpenRouter atau Minimax, atau kalian pakai Anthropic, atau pakai apa yang ramai kemarin itu GLM. Nah, itu bisa dimasukin ke sini, terus APK-nya dan lain-lain, terus modelnya. Kalau saya tuh pakai Minimax dan modelnya itu buat screening dan manage itu Minimax M2.5 karena dia reasoningnya lebih bagus menurut saya. Terus kalau general pakainya itu Minimax M2.7. Kalian bisa gonta-ganti model ya. Misal model screening itu apa, dan yang penting ini di model screening, karena misal screening ini adalah posisi yang paling krusial di LP. Jadi LP itu menurut saya 60% itu pemilihan token, 20% itu entry-nya bener apa enggak, 10% baru strategi. Jadi screening ini model yang paling penting. Kalau general ini model yang buat kalian chat sehari-hari atau sewaktu-waktu. Temperatur, nah temperatur ini seberapa kalian pengen kreatif aja kalian. Jadi kalau misalnya lebih rendah, dia bakal lebih nurut sama rules dan lessons. Kalau lebih tinggi, dia bakal lebih kreatif dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Max token pakai default aja apa? Ini pakai default. Nah, ini pakai Darwinian weighting. Enter aja. Agent ID itu entah generate. Terus APK-nya Meridian buat join Hivemind ada di Telegram. Nah, ini Telegram chat ID. Kalian bisa ngechat terus atau user info bot buat tahu user ID kalian. Nah, ini jadi ada dua full mode dari Hivemind. Yang bakal auto narik atau nge-push. Ini narik doang ya. Narik lessons yang paling oke. Ada yang manual. Kalau manual itu kalian harus manual, pengen nge-push hari ini, besok enggak, itu terserah kalian. Nah, udah, kalian tinggal npm start seperti itu. Oke, kita ke screen. Kita tunjukin yang udah. Nah, ini kalau udah running ya, jadi seperti ini. Dia bakal otomatis ini tiap 30 detik
bakal ngecek posisi, terus kalau misalnya belum ada intervensi yang perlu buat, mmm, manggil LLM, dia nggak bakal manggil, seperti itu. Oke. Nah, ini rekomendasi LLM ya. Jadi kalau saya pakai Minimax.io yang, mmm, token plan, token plan ini. Jadi dia itu murah banget, sekitar $10 per bulan. Kalau kalian pakai referral code itu $9 per bulan, dan kalian tuh bisa urunan ya, atau PT-PT sama teman-teman, karena ini udah tak pakai sekitar 5 agent dan beberapa project lainnya, itu masih aman banget, gak pernah limit. Ini yang starter aja, dan ini tuh banyak banget udah limitnya. Gue bacain Eh, ya. boleh. Ada strategi gak buat handle slow rock? Tiap hari pasti kena nih 1 sampai 2 kena slow rock. Slow run. Jadi kalau kalian pengen nggak kena slow run, karena token-token slow run itu rata-rata token-token baru ya. Jadi kalian bisa pakai filter ini, token edge. Itu lebih oke lah buat ngehandle slow run. Coba ya ke CMC. Nah, token-token yang slow run itu rata-rata token yang masih baru banget. Contohnya apa ya? Penguina. Ini kan slow run banget ini. Banyak ini teman-teman yang kena di sini pasti. Tahu Gen Z ini slow run-nya itu pas hari pertama. Oh, teman-teman nge-lag banget ini. Nah, ini kan dia pas pertama doang kan slow rock-nya. Jadi kalau kalian mainnya itu setelah 24 jam setelah tokennya launch, itu kebanyakan aman. Seperti itu. Jadi kalian harus belajar ya, token-token yang slow rock itu ciri-cirinya gimana. Itu bisa dari holder atau dari um, age, itu lebih oke sih kalau dari age. Seperti itu. Kehitungnya basic banget ya. Mas, apa benar kalau mau build agent harus apal manual flow DLMM dulu? Bener banget lah. Kalian kalau nggak mau kalau mau build agent tapi nggak tahu di LMM, nah gimana kalian mau nge-review kerja agent kalian? Jadi kalian nggak bisa apa namanya mecutin agent kalian kalau nggak tahu flow-nya itu gimana. Jadi kalian harus belajar dulu di LMM, di khususnya di Metro IDN ya kalau kalian orang Indo. Kalau kalian pengen wawasan lebih luas di LPRM juga bisa, tapi di Metro IDN ini udah cukup banget. Seperti itu. Oke. Mungkin ini banyak banget nih yang nanya model LLM. Biar satu-satu kali jawab aja kali ya. Ada yang nanya kalau pakai Codex dari ChatGPT Plus gimana? Terus kalau pakai Gemini gimana? Jadi kalian pengen yang subscription ya. Jadi subscriptionnya misal Codex atau Gemini bisa dipakai gitu ya. Nah itu bisa tapi kurang efektif. Jadi Meridian ini udah ada fitur namanya MCP. Nah ini ada yang namanya MCP. Kalau kalian di bawah, nah ini CLI atau MCP, itu kalian bisa langsung pakai subscription Codex kalian yang di Codex CLI atau Gemini CLI, kalian bisa langsung pakai. Tapi menurut saya kurang oke. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngeran 24 jam, dan kebanyakan model-model frontier atau model-model yang flagship kayak Claude atau Codex itu dia terlalu banyak mikir.
jadi dia kurang satset. Terus, apa namanya sih, rekomendasi controller. Nah, kalau kalian nggak pakai Minimax, cuma Minimax ini oke banget menurut saya, dan kalian udah punya, kredit di Open Router, itu kalian bisa explore model itu, model yang bagus itu apa buat, di LMM, itu kalian bisa ke kategori sini dan pilih finance. Nah, jadi kalian bisa pilih model ini. Kalau menurut saya itu, Plan 3,6 Plus ini bagus banget, atau Xiaomi MiMo V2 Pro ini model ini bagus banget, dan manajemen modelnya itu nggak perlu yang mahal-mahal. Kalian bisa pakai OSS 120B ini. Saran saya pakai itu sih, OSS 120B buat manajemen. Screeningnya bisa pakai GLM atau Qwen, itu udah oke banget. Oke. Pertanyaannya di ini Mas, di ama question, gua baca aja biar gak kabur. Oke. Mas Yunus, saya masih newbie nih soal AI, taunya cuma ChatGPT, Gemini sama Claude. Itu pun cuma buat nanya-nanya hal sepele aja. Nah, kalau mau mulai belajar bikin AI agent sendiri, kira-kira harus mulai dari mana ya? Apa yang pertama kali perlu dipelajari? Kalian harus bisa, ini banyak banget ya, pertanyaan yang muncul, pertanyaan ini ya. Cara bikin AI agent, kalian yang pertama harus punya paling nggak itu CLI atau Cloud Code. Jadi CLI ini, LLM yang bisa ngemodif, atau nulis codingan di komputer kalian ya. Jadi hal yang pertama itu kalian harus bisa nulis ide kalian itu gimana. Jadi misal saya pengen bikin, agent di LLM. Nah, itu gimana agent di LLM? Jadi dia itu screeningnya gimana? Misal screeningnya pakai Dex Screener atau screeningnya pakai, Jupyter. Nah, itu kalian bisa cari datanya. Terus minutes-nya itu gimana? Berapa menit sekali? Nah, terus itu apa yang dilihat di minutes itu? Apakah panelnya, stop loss-nya, atau indikatornya, atau volumenya? Itu kalian harus bisa jabarin ya. Terus, reviewnya. Jadi kalian kalau udah tahu hal yang pengen kalian bikin, terus kalian bisa ngomong ke, kalau yang oke banget itu Claude atau Codex. Jadi bilang aja saya pengen bikin ini. Bentar ya, kayaknya bisa deh ini. Oke, jadi kalian bisa jelasin flow kalian dulu. Gimana cara pakainya cuy? Oh, baterainya habis. Oke, jadi itu sih. Yang penting flow-nya dulu. Kalian harus tahu flow-nya itu gimana, terus cari apinya. Nah, cara cari api itu gimana? Bentar, kita ke browser dulu. Nah, itu, misal kalian pengen cleaning pakai Jupyter ya. Jadi kalian bisa search aja dulu Jupyter api. Nah, jadi jangan nyuruh agent kalian buat nyari apinya, itu bakal makan waktu banyak banget. Jadi kalau saya sarankan itu mending kalian cari dulu apinya itu. Nah, terus kalian bisa cari apinya, nah ini misalnya ini token, ini token itu dapat apa aja. Nah, itu misal di kategori. Nah, ini biasanya kalau web yang bagus itu ada try-nya.
try aja. Terus kalian masukin APK kalian, daftar di sini gratis. Terus responsnya itu gimana? Nah, ini responsnya itu kalian harus, ngasih ini ya, API-nya itu, API reference-nya sama responsnya gimana kalau pengen cepat. Jadi kalau kalian nyuruh banget, yang nyuruh itu dia bakal makan token banyak dan lebih lama, seperti itu. Kategori, udah gitu aja. Bikin flow, terus, apa yang pengen kalian tahu. Nah, itu aja sih. Oke. Ini dari jam berapa ya nanya? 8.53. Mau nanya ada 2, eee, di user config apa aja yang paling penting konfigurasinya? Soalnya itu di example-nya kan udah cukup banyak. Nah, pertanyaan yang kedua, untuk indikator di Meridian Experimental Branch sendiri dan Hivemind, itu sistemnya gimana ya, Mas? Apakah itu akan mencari pool saat indikatornya match atau lebih ke open posisi? Dan kedua, apakah akan terjadi context bloat saat auto pool Hivemind? Oke, jadi Hivemind itu pertama itu idenya mining helium ya. Jadi pertama saya ngembangin, apa namanya, Meridian ini, ada satu orang namanya mining helium dan, saya kenal dia itu udah lama banget. Dia kontribusi, ada yang namanya Hivemind itu, terus di experimental branch itu saya sempurnakan. Jadi, mencari pool enggak, jadi dia itu bukan mencari pool, dia itu tetap screening pool-nya itu lewat Meteora dan Discord. Terus kalau dia itu punya beberapa kandidat ya misalnya, jadi screening itu punya beberapa kandidat, misalnya 5 kandidat. Nah, kalau kalian udah connect Hivemind, dia itu bakal, prefer atau milih pool yang udah teman-teman banyak printing, seperti itu. Apakah akan terjadi konteks bloat? Nggak bakal, karena ada cacenya. Jadi Hivemind itu ada cacenya sebelum dia bisa nge-override user config kalian, dan Hivemind version 1 ini dia belum bisa nge-override, user config kalian. Terus user config-nya beda ini ya. Nah, sebenarnya user config ini, sangat update di sini, teman-teman. Kalian ke GitHub aja, terus ke eksperimental. Nah, terus itu kalian cek user config example. Nah, dia itu bakal lebih lengkap ya daripada punya kalian. Jadi kalian harus sering-sering update ini kalau saya udah update. Nah, yang terbaru ini ada yang namanya chart indicator. Kalau misalnya di enable, dia bisa nge-entry berdasarkan indikator, misal dari support trend break, terus exit-nya di support trend break juga ada, seperti itu. Udah lagi, banyak ya. Mungkin itu kali, Mas, yang lesson JSON, karena kayaknya paling krusial. Mana? Ini. Oh, ini lesson JSON itu baiknya kita reset, di-clear atau dibiarin banyak banyak aja? Gini teman-teman, jadi lessons itu, kalau kalian sebenarnya ini udah ada dari pertama build ya. Jadi misalnya kalau kita nge-inject lessons yang sebanyak itu, dia bakal, overload LLM-nya karena promptingnya bakal banyak banget. Dan, untuk lesson JSON ini biarin aja, karena dia itu kalau screening dia bakal, nge-load lessons yang berkaitan dengan screening. Jadi dia nggak bakal over konteks gitu, dan dia bakal, lessons-nya itu bakal sesuai dengan kondisi sekarang. Kalau misalnya pas manage, dia itu bakal ambil lessons dari manage aja, seperti itu. Oke.
Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan yang nanya cara ngelatih agent, cara agentnya biar meminimalisir IL, cara pecutnya, Ini trennya gimana. ini sebenarnya ini sebenarnya, ad ad ads-nya Meridian ya. Jadi, eee, cara mencut agent itu yang paling oke gimana. Nah, jadi, hierarki di Meridian itu ada reform oke, nggak bisa. Kelihatan kan ini ya? Kelihatan nggak ini? Hierarki. Kelihatan? Oke. Hierarki Meridian ini sebenarnya dari code-nya dulu, dia bakal, ngikutin code dulu ya. Terus dia itu bakal ke user config atau preferensi user. Kalau, user config ini nggak dikonfigurasi ya, dia bakal ke, config config bawaan. Nah, terus kalau config bawaan ini no, uh, dia bakal ke lessons. Jadi lessons ini sebenarnya buat decision aja. Jadi setiap lessons ini dia bakal apa namanya, include ke prompt. Jadi misalnya ada kandidat ya. Jadi cara kerja lainnya gini teman-teman. Ada data, misal data pool atau candidates. Ya itu bacanya gini. Nah, misal nih, alone house, alone house, bin step berapa, bin step, PSP, terus narasi, audit. Kalau kalian apa namanya masukin smart wallet, ada smart wallet nggak? Nah, misal ada Iroha, Iroha Sol, dan ini sama juga. Nah, dia itu bakal prefer yang mana? Nah, ini dari lessons sama Hivemind. Ini kan ada volatilitas dan lain-lainnya. Nah, dia bakal apa namanya ngambil dari dua data ini. Misal lessons, kalau kalian pernah minus di Iroha, dia bakal ngehindarin ini. Nah, ada yang namanya alon. Jadi dia bakal milih ini. Ya udah sih, ini aja sih. Nah, terus dia pilih strategi. Nah, strategi itu ada yang namanya tools get active strategi. Active strategi. Kalau udah, dia deploy. Udah deploy, dia baru report ke kalian. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kalian pengen yang ngubah banget ya, itu kalian harus ngubah di sini, di code-nya. Hard code. Ini. Dia nggak bakal nge-override ini. Jadi, code-nya ini dia hierarkinya pertama. Nah, gimana cara ngubah code? Di sini. Jadi, kalau kalian ke VPS kalian, terus buka aja cloud di sana, dan nyuruh dia buat ngubah strategi kalian. Dan dia bakal nurut. Itu cara mencutnya yang paling utama dari sini. Nah, bisa dari active tool juga. Jadi kalau kalian nggak pengen ribet ya, itu dari hardcode. Terus dari user config ini, itu juga ngaruh banget. Kalau config-nya segitu ya segitu. Tapi kalau yang sekarang itu, hardcode-nya itu, code-nya ini dia bakal nurut sama user config. Seperti itu. Itu sih. Jadi lessons ini penting juga. Lessons dan user config ini bakal jadi acuan dia buat ngambil top candidates. Oke, gitu sih. Oke. Satu lagi Mas, mumpung masih, tadi habis ngomongin lesson, ada yang nanya kebetulan, agent tuh udah dikasih lesson, tapi kadang, kena override sama strat library dan mengabaikan lesson.
gimana ya biar agent setidaknya lesson kita jadi pertimbangan dan nggak terlewatkan. Nah, ini kan dari sini kan contohnya. Jadi ini hierarkinya. Nah, jadi user config ini dia hierarkinya nomor 1. Nah, license ini nomor 4 atau terakhir. Jadi dia itu lebih nurut sama user config daripada license. Jadi kalau kalian pengen ubah setelah itu kalian bisa hardcode ya, hardcode buat ngeduluin license. Jadi entar hierarkinya adalah code, terus license, terus baru dia user config. User config. Seperti itu. Jadi kalian harus minta tolong ke cloud, tolong dong kalau misalnya lagi screening, tolong dahuluin license daripada user config. Itu dia bakal nurut. Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi soal pemakaian Meridian. Mas, ini udah aku hardcode bid ask, kenapa open spot terus ya? Sama, kira-kira kalau kita masuk pool yang sama, tapi kok entry-nya beda-beda ya, Mas? Jadi ada yang profit dan ada yang loss di satu pool. Nah, ini berarti hardcode-nya belum masuk atau belum di save mungkin, jadi dia masih nurut sama get active strategy ya. Ini. Jadi kalau hierarkinya kan ini bisa dilihat dari sini. Jadi code, user config, terus license, sama apa lagi nih? Oh, token. Nah, itu sebenarnya pengetahuan kalian di situ itu diukur ya. Jadi kalau misalnya apa namanya udah masuk ke satu pool terus dia masuk lagi, nah berarti dia itu poolnya masih printing. Kalau emang dari akal kita sebagai manusia ya, kalau kita kan misal masuk maksimal 2 kali terus tinggal aja. Nah, kalau agent ini kan dia ngambilnya dari data atau matrix. Jadi kalau matriksnya itu masih oke, dia bakal tetap masang itu. Nah, itulah yang bedain kita sama agent. Jadi agent itu melihat dari data, kita dari apa namanya, dari emosi atau dari rules kita ya. Misal maksimal 2 kali, ya udah maksimal 2 kali. Nah, itu kalian bisa yang tak tambahin karena ini cukup penting juga ya. Jadi misalnya kalau udah 2 kali profit atau 3 kali profit, langsung blocklist gitu. Dari Nardiana, Mas kasih sedikit clue dong. Biasanya volatility token baru itu kan lebih besar dibandingkan token-token yang udah beberapa hari. Nah, kadang si agent ini terlalu berani, dia ngedeploy range sempit dan bisa aja jebol. Clue tanya di cloud-nya gimana bang supaya agent bisa bedain deploy token baru dengan token yang udah beberapa hari. Maksudnya supaya agent bisa ngebedain maunya aku tuh kalau token lagi baru, range-nya agak lebar gitu biar safe. Nah, jadi sebenarnya itu ada hardcode ya. Jadi saya udah nyiapin hardcode itu kalau deploy range itu berapa? Itu kalau di itu 35 sampai 100 range. Nah, tapi dia itu bisa nge-prefer dari license. Jadi license. Nah, license ini dia bakal ngasih input ke ini hardcode ini. Karena ini kan rentang kan, ini rentang dari volatility. Nah, kalau misalnya kalian nah dari data ini kan dia udah ada apa namanya edge token. Nah, dia itu bakal cara mikir AI-nya ya, dia itu bakal dari sini, dari volatilitas ini, kalau volatilitas tinggi, tinggi, dia bakal buka bin selebar. Kalau volatilitas dikit, 1 atau 2 volatilitasnya, dia bakal tipis. Itu sih. Jadi kalau kalian udah ngasih ini, dan jangan lupa di pinned gitu, dia bakal lebih prefer ini. Jadi gini,
lessons, terus dia bakal deploy. Jadi kayak gitu. Ya kalau mau minta bantuan ke cloud, ya tinggal di apa namanya, minta aja. Jadi misalnya kalau, mmm, token Edge sama dengan token Edge, kurang dari 12 jam, mmm, use more than, 79 beans gitu. Gitu aja sih. Ada yang nanya, kenapa, Minimax-nya sering banget ngomong gini di tele, "I couldn't complete that real because no tool calls was made. Please retry after checking the logs." Sama itu dulu mungkin, Mas. Sebenarnya itu kalian itu salah, apa namanya, salah prompt aja kalau kayak gitu, salah minta, mmm, arahan ke agent kalian. Jadi sebenarnya tool call, jadi agent itu kalau kalau nggak ada tool call-nya, ini bisa di kalau dia nggak tool calls, kalau dia, misal nggak tool calls, no tool calls, dia sama dengan halu. Jadi kalau kalian kurang bisa, apa namanya, ngarahin agent kalian itu, dia bingung, nggak ada tool yang bisa dipakai kalau kalian, misal, add smart wallet gitu ya, add smart wallet add smart wallet, dia bakal tool call, terus dia bakal nge-add smart wallet, gitu. Jadi kalau no tool calls, dia itu bakal halu. Jadi ini udah, saya bikinin guard ya, biar agent-nya itu nggak halu, seperti itu. Nah, ada perbedaan Minimax di OpenRouter sama Minimax token plan. Jadi lebih bagus itu Minimax token plan dan lebih murah juga. Jadi kalau agents no tool calls itu dia biasanya, false report, dan dia itu ngomong udah, mmm, masukin SW, tapi sebenarnya itu dia belum. Jadi makanya ada namanya tool calls guard. Jadi kalau nggak ada tools yang di-call, dia udah pasti halu, seperti itu. Makanya ada guard itu. Kalau Minimax starter di-upgrade ke plus high speed, dia bakal lebih cepat. Cuma kalau, apa namanya, token plan yang starter itu menurut saya udah cukup banget. Kita ambil curve tuh. Mau tanya mengenai settingan curve. Misal di botnya kita ambil curve stratnya, settingannya dia gimana ya. Dia udah ada preset sendiri kalau dia seperti Evil Panda. Kayaknya dia panelnya bisa tinggi pakai curve, enggak teman-teman. Dia itu pakai spot ya. Jadi Mbak Wanda ini pakai spot, bisa konfirmasi habis ini. Dia itu strateginya pakai spot, dan curve di meme coin itu sangat tidak disarankan. Jadi saya hapus strategi curve di meme coin. Jadi adanya strategi yang available di Meridian itu beta sama spot. Kalau kalian mau nambahin spot, tinggal minta Cloud buat nambahin spot, nambahin curve. Kalau Minimax 27 nggak bisa tool choice di OpenRouter, itu penggantinya OpenRouter pakai apa, Mas? Pakai Minimax OSS 120B, itu bagus banget. Tanya dari Mas Claudi, better bikin satu bot tapi tiap deploy pool gede 5-7 stall, atau kita sebar ke beberapa bot tapi low amount. Ini sebenarnya tergantung strategi kalian ya. Kalau saya itu mending gede tapi maksimal 2 posisi atau 3 posisi gitu. Itu lebih oke menurut saya. Karena, pool yang bisa dipasang itu sekarang itu dikit banget. Jadi kalau kalian itu, udah tahu konsep LP ya, jadi LP itu konsepnya adalah 60% pool choice atau token choice. Jadi kalian udah tahu lah gimana cara main di LP itu. Apalagi ya, yang wajib kita subscribe itu berarti AI dan VPS. Kalau VPS, saya itu pakai, apa namanya, pakai Contabo ya, yang RAM-nya itu 8 GB.
dan 3 core itu sekitar berapa dolar ya sebulan? $8 kayaknya. Untung juga ada yang pakai Sumo Pod dan lain-lain. Nah, ini ngaruh juga ke pertanyaan dari Nardiana ya. Ini cara benerinnya gimana Mas? Kok nggak ada OKX? Nah, OKX ini kan di ban sama Indo ya. Jadi kalau kalian pakai VPS Indo, dia bakal nggak ada datanya. Dan data yang paling penting di OKX ini sebenarnya bukan yang top 10 bots atau Vspace atau Smart Wallet. Kalau Smart Wallet ini kalian perlu nambahin manual biar lebih bagus. Tapi yang penting itu risknya. Jadi risknya itu pas awal-awal itu Meridian ini pasang token-token yang post trading karena secara metrik dia bagus banget emang. Bisa copy license main lain nggak bisa. Jadi Hiveman itu konsep Hiveman ya. Ini misal agent A, agent B, agent C, agent C. Misal dia profit di satu token dengan strategi yang sama. Dia misalnya ini masang bid ask, ini bid ask, bid ask, bid ask. Terus volatilitasnya pas masang itu mirip juga. Dia bakal membentuk satu konsensus bahwa masang bid ask di token tersebut bakal berhasil. Seperti itu. Jadi dia tuh lebih ngepull atau ngepush license yang berimpact. Jadi misal ini ada yang connect juga Hiveman. Jadi dia bakal ngasih license ini, hasil konsensus ini, atau yang disetujui bareng-bareng ini, ada scoringnya juga, dia bakal kasih ke agent I. Nah, agent ini mau screening, dia ada beberapa pilihan, token A, token B, token C. Ini misal token A. Nah, itu 3 pilihan ini. Nah, agent I ini nggak ada license sama sekali. Dia itu bakal milih token ini. Seperti itu. Ini konsepnya Hive-mind ya. Nah, kalau dia bakal nge-override user config itu masih belum ya. Karena ini bakal krusial banget dan bakal ngacak-ngacak user config kalian. Jadi yang sekarang itu dia masih nyimpen yang ada namanya license charge. Jadi dia disimpan dulu, baru kalau misalnya nggak ada license sama sekali, agent ini nggak punya license sama sekali, dia bakal pakai dan dia bakal milih token seperti itu. Top 10 bot Fishbait unavailable. Kalian harus daftar yang namanya itu OKX on chain OS. Nah, ini bisa. Kalian bisa sini. Terus ini maaf bahasanya bahasa agak jelas. Nah, ini tapi kalian bisa connect wallet dan verify address. Nanti ada kayak verifikasi email dan kalian bisa kalau mau misal nambahin ya. Bisa banget. Allah. Yes. Nah, kalian bisa misal kalau mau nambahin itu bisa nambahin di sini, teman-teman. Kayak API ini generate APK terus dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Oh, kalau Evolve, dia gimana? Dia emang override config yang ada atau jadi lebih bagus? Evolve ini sebenarnya adalah jujur aja kalau Evolve ini adalah fitur yang nggak pernah saya pakai ya, karena saya udah nyaman dengan config saya. Jadi fitur Evolve ini sebenarnya konsepnya adalah dia dari past performance kalian. Jadi performa kalian udah masang ya, udah punya 10
closed position. Nah, dari 10 closed position ini ini kan ada datanya kan ya. Jadi ada data misal data TVL, terus volume, terus MCAP, range. Nah, dia itu bakal nge-override user config kalian. Override user config. Oke. Jadi 10 closed position ini yang berhasil berapa? Misal berhasil 7. Misal 7 berhasil dan ini kan ada datanya kan dari 7 itu. Dia bakal nge-override of user config kalian buat ganti misal TVL-nya nanti jadi berapa, terus MCAP minimal MCAP itu berapa, terus range ini dari namanya bins below jadi berapa. Jadi kalau dari 7 closed position ini agent kalian itu lebih profitable di range tipis atau range lebar, jadi dia bakal override ini dan ini seperti itu. Cuma kalau saya kan udah nyaman kan dengan filter saya sendiri, jadi nggak pernah pakai. Nggak bisa dong, kan udah di evolve, udah ke override. Di license itu sebenarnya ada update config, yang namanya itu update config. Jadi ya kalian bisa melihat apa namanya config yang diubah itu apa aja. Nggak bisa dong kalau di setting ulang karena kan udah ke override. Mas Yunus mau tanya soal LLM model Minimax M27 kalau pakai plan. Pakainya buat semua ya, karena kan itu limitnya itu tergantung dari request. Jadi kalau misalnya requestnya itu rata-rata per agent itu sekitar 50 sampai 100 request per 5 jam. Jadi dengan limit 1500 dia itu nggak bakal habis teman-teman. Jadi tenang aja. Kalian mau pakai buat 5 agent pun dia bakal aman aja. Tenang saja teman-teman. Mungkin ini kali ya Mas, spek VPS, butuh RAM, CPU, storage berapa? Sama kurang lebih, untuk sebulan butuh modal berapa untuk, VPS, LLM? Oke, pertama VPS, Kontabu. Ini pakai Linux yang Ubuntu aja, Ubuntu. Ini $4 ini udah bagus banget teman-teman. Dan buat apa namanya? Storage-nya itu udah cukup banget sih ini. Ini yang $4 ini udah bagus banget menurut saya. Tapi saya pakai yang ini yang 8 GB RAM kayaknya. Jadi karena kan saya ngeran agent banyak ya. Jadi pakai yang agak gedean. Untuk LLM, misalnya LLM pakai $6, $9. VS itu $5, LLM itu $9. Jadi sekitar $14 per bulan. Dan dengan rata-rata deploy average itu sekitar 2 sol, 3 sol, dengan profit harian itu sekitar 0,2 sampai 0,5 sol. Itu udah nge-cover ini ya. Jadi agent saya itu paling nggak itu dapatnya $16 sehari sampai 40. Jadi dia bakal ini apa namanya, cover ini. Dan kalau saya kan ada cloud juga ya, buat cloud itu $20 lah, jadi sekitar 24 $24. Jadi kalau ada minimal stallnya nggak bang buat deploy? Sebenarnya nggak ada, cuma kan LP ini
slow cook banget ya daripada trade. Jadi lebih baik itu sekitar 2 sol atau 1 sol udah oke lah. Jadi kalian nggak boncos-boncos amat. Kalau setting ulang user config, start ulang bagaimana? Lessons dan strategi itu yang paling penting di Meridian. Jadi harus kalian, kalau kalian pengen apa namanya, pindah ke VPS baru, itu kalian harus nyimpen lesson. Yang pokoknya yang ada file JSON-nya. Jadi bentar, VPS, bentar Pak, ini 1 menit. LSNL. Nah, jadi ada file yang JSON ini, itu adalah file yang paling penting. Jadi apapun LLM-nya, dia itu bakal ngambilnya itu dari sini. Jadi user config, token blacklist, strategi, smart wallet, signal weak, full memory, terus lessons, ini. Jadi Hivemind Cache ini adalah cache sementara dari Hivemind. Terus dev block list, positional lock, itu sih. Itu yang paling penting buat dipindahin ke VPS baru kalau kalian ganti VPS. Soalnya kan ada teman-teman tuh yang pakai Tencent yang berapa, $10 12 bulan, dan itu udah cukup banget teman-teman. Pokoknya pakai yang region Singapura atau pokoknya selain Indo lah, biar nggak diblok. Soalnya kan Indo kan rata-rata ngeblok situs-situs exchange kan, atau situs-situs kripto. Udah dulu teman-teman, ini udah berapa jam, 1,5 jam. Dan Ya, mungkin kalau kalian punya pertanyaan tinggal di drop aja, dan saya bakal jawab nanti. Dan ini ama yang paling penting juga, jadi kalian bisa belajar dari Pak Logical. Pak Tindo ini udah bikin bot ya, tapi bukan agent, bot yang udah di hardcode, jadi dia nggak bisa aneh-aneh. Dan beliau ini sangat jago sekali. Kalian kalau pengen bot kalian atau agent kalian itu nggak terlalu minus ya, kalian bisa pakai strateginya Pak Tendo, pot min 80 Encil, seperti itu. Tapi ya bukannya nggak pakai AI, tetap pakai AI. Cuman saya nggak kasih AI-nya belajar dan otomatis apply yang baru-baru gitu. Jadi semuanya harus lewat approval dulu baru bisa. Tuh. Jadi maksudnya dari data saya kasih data itu ke AI yang suggest improvement atau apa, baru saya approve atau enggak gitu improvementnya. Baru di copy paste Performance-nya ke, gimana Pak? ya kenapa? Performance-nya gimana? Nggak Performance-nya? melulu profit kan? Kenapa? Nggak melulu profit kan? Enggak. Justru Nah, justru ini lebih dapatnya lebih bagus sih kalau saya bilang ya, dan nggak gitu stres lah ya. Saya nggak usah liatin terus sekarang. nah itu sih. Jadi awal mula bikin agent itu sebenarnya itu biar nggak stres mantengin chart, dan karena kan kita udah bisa di LMM ya teman-teman. Jadi kita itu cuma perlu gantiin atau mindah otak kita ke bot atau agent kita. Jadi kalau kalian belum ada basic sama sekali, itu kalian harus belajar dulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan saya. Kalau punya pertanyaan bisa drop aja nanti ya, jawab pakai video. Tenang aja, karena orang Indo itu males baca banget, jadi saya bikinin video. Terima kasih.